Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wahidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, puji syukur pada malam hari ini Allah perkenankan pada kita untuk bertemu di majelis yang mulia ini dengan agenda rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan usaha lahir kita yang baik ini Allah akan catat sebagai kebaikan bagi kita bersama, dan Allah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga akan memberikan satu kesempurnaan di dalam kita melaksanakan dinul Islam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih akan lanjutkan tafsir surah As-Sams yang malam hari ini nanti akan masuk pada ayat yang ke-9 setelah kita pelajari bersama ayat 1 sampai 8. Sebagaimana biasa, mari kita murojaah untuk tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها،
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan tilawah kita akan dicatat amal baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah janjikan per hurufnya akan mendapat kebaikan berapa? 10. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin telah kita kaji yang terakhir ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan. Yang pertama apa? Jalan kefasikan, dan yang kedua adalah jalan ketakwaan. Malam hari ini kita akan masuk ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, aflaha, beruntung, sungguh sangat beruntung, man zakkaha, orang yang menyucikan jiwanya. Nah, Bapak Ibu, beruntung di sini bermakna adalah menang. Beruntung itu bermakna menang. Jadi sungguh menanglah orang yang menyucikan jiwanya. Ini beruntung bermakna menang. Mengapa dikatakan menang? Kan Allah mengilhamkan pada jiwa itu berapa jalan? 2 jalan. Nah, jalan yang fasik dan jalan yang takwa. Nah, bagi orang yang bisa menyucikan jiwanya itu, berarti jalan ketakwaan, maka pantas orang itu dikatakan orang yang menang. Orang yang menang. Hal ini berawal setelah Allah mengenalkan dan memahamkan
Maka kemarin mengilhamkan itu maknanya apa? Memahamkan dan mengenalkan, menjelaskan. Nah, setelah Allah menjelaskan, mengenalkan, memahamkan, tentang jiwa, kepada jalan ketakwaan dan kefasikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 9 ini memberikan satu penjelasan sangat beruntung atau menang bagi orang yang bisa menyucikan jiwanya. Maka ayat ini merupakan isi sumpah, merupakan isi sumpah. Kemarin sumpahnya berapa media? Berapa? 7. Allah kemarin telah bersumpah dengan 7 media. Yang pertama dengan apa? Matahari. Yang kedua bulan. Yang ketiga waktu siang. Yang keempat malam. Kelima sumpah dengan langit. Yang keenam bumi. Yang ketujuh apa? Jiwa. Nah, yang ketujuh adalah jiwa. Nah, maka ayat 9 ini merupakan isi sumpah. Bagaimana isi sumpahnya? Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya, karena Allah telah memahamkan, mengenalkan kepada jiwa itu berapa jalan? 2 jalan. 2 jalan. Tapi jiwa itu bisa memilih, seseorang itu bisa memilih. Memilih apa? Kepada jalan yang baik. Maka orang yang seperti inilah, kata Allah, yang mendapatkan satu keberuntungan, yang mendapatkan satu kemenangan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin niku menafsirkan ayat ini qad aflaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah. Beliau menafsirkan maknanya adalah menang, memperoleh yang ia cari dan selamat dari yang ia takutkan. Dia memperoleh satu kemenangan. Sedangkan man zakkaha adalah orang yang menyucikan jiwanya. Maknanya apa? Menyucikan jiwanya. Beliau memberikan satu penjelasan makna menyucikan jiwa
yaitu dengan membersihkannya dari noda-noda maksiat. Karena Allah mengilhamkan kepada dua itu adalah dua jalan. Jadi menjelaskan kepada jiwa itu dua jalan. Jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Lah jiwa yang bisa menempatkan dan bisa membersihkan dari noda-noda maksiat, itulah yang dikatakan orang yang menang, orang yang beruntung. Manusia punya dua potensi. Berapa potensi? Dua potensi. Potensi yang mengarah kepada kemaksiatan dan potensi yang mengarah kepada ketakwaan, ketaatan. Nah, dua potensi ini mana nanti yang akan dominan pada jiwa seseorang? Maka orang yang bisa membersihkan jiwanya dari noda-noda maksiat, itulah orang yang beruntung dan menang. Maka ayat yang ke-8 kemarin, jiwa itu kalau dominannya dalam satu kefasikan, untuk melakukan maksiat itu mudah sekali, rasane enteng. Terus untuk ketaatan rasanya berat. Tapi sebaliknya, jiwa yang memilih pada ketakwaan itu untuk ketaatan enteng, kemaksiatan berat. Nah, tinggal ngukur bagi seseorang itu untuk taat ringan atau berat, untuk maksiat ringan atau berat. Nah, itu ada standarnya kan begitu. Di samping membersihkan dari noda-noda maksiat, pun juga bisa membersihkan dari kotoran-kotoran. Maksudnya kotoran apa? Kotoran apa? Hah? Kotoran apa? Kotoran jiwa. Bukan kotoran apa? Apa? Badan, bukan kotoran jasad. Yang kita bicarakan adalah tentang jiwa. Jadi bisa membersihkan kotoran-kotoran jiwa. Biasanya orang itu lebih serius membersihkan kotoran jiwa, apa lebih serius memperhatikan kotoran badan? Badan. Kira-kira badan itu ada kotoran, gimana? Cepat-cepat bersihkan. Tapi kalau jiwanya yang kotor, terkadang nggak mendapatkan satu perhatian untuk mempercepat bagaimana agar biar bersih. Ya mungkin pandangannya kalau kotoran badan itu kan apa? Kelihatan. Kalau kotoran jiwa ya kelihatan. Tapi lebih bahaya mana? Kotoran badan dan kotoran jiwa? Nah, apa kotoran jiwa itu misalkan? Apa? Kotoran jiwa itu apa? Ya, misalkan syirik. Nah, syirik
itu bentuk kotoran jiwa. Jadi orang yang berada dalam kesyirikan berarti jiwanya adalah kotor. Berarti beruntung enggak? Enggak. Menang enggak? Enggak. Karena Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Dari apa? Dari kotoran yang namanya syirik. Jarang kan orang itu memperhatikan apabila ada kesyirikan pada jiwanya? Jarang memperhatikan. Wong terkadang melakukan kesyirikan saja dia apa? Dinasehati apa? Ya nggak mau. Padahal syirik itu sangat-sangat berbahaya. Di awal telah kita ketahui lebih berbahaya kotoran apa? Jiwa. Lebih berbahaya kotoran jiwa. Apa bahayanya? Kalau jiwanya itu kotor dari kesyirikan. Sampai Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 48. Jangan buka surah An-Nisa ayat 48. Itu bahayanya syirik. Yang menjadikan jiwanya itu adalah apa? Kotor. Maka sampai Luqmanul Hakim, ya toh? Luqmanul Hakim berwasiat kepada siapa? Anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Pertanyaan, pernahkah kita orang tua seperti Luqman kepada anaknya? Nah, ini yang menjadi apa? Jadi pertanyaan besar bagi kita. Perhatikan generasi-generasi kita seperti Luqmanul Hakim. La tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman katakan inna syirka la zulmun azim. Itu satu kezaliman yang sangat besar. Kalau yang namanya syirik, Allah murka betul. Allah murka betul. Maka ayat 48 pada surah An-Nisa ini Allah mengancam bagi pelaku kesyirikan. Bagaimana? Innallaha la yaghfiru terus ayyusraka bihi terus la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi wa qadif tara isman azima. Coba perhatikan apa yang disampaikan Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahaya enggak? Bahaya. Bahaya. Allah ancam kalau jiwa itu ada kotoran dari syirik, ancam tidak akan ampuni dosa syirik.
Nah, ini penjelasannya, maksudnya yang tidak diampuni itu bagaimana? Apabila sampai apa? Meninggal dunia belum sempat apa? Bertobat. Dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang dalam jiwanya ada kotoran syirik, ada perhatian serius untuk menghilangkan, ini yang perlu dijawab. Padahal Allah menyampaikan, dan sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Maka pada penghujung ayat ini Allah tekankan, siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang azimah, besar. Allah sendiri yang mengatakan. Maka berbahagialah orang yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran jiwa, salah satunya adalah syirik. Ancaman lagi pada surah Al-Maidah. Pada surah Al-Maidah ayat Al-Maidah nomor surah berapa? Pokoknya kalau hafal surah mencari cepat. Ayat 72. Bismillah. 72. Surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Yang penghujung ayat, wa may yusyrik billahi, terus faqad harramallahu alaihil jannah, terus wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang mempersekutukan siapa? Allah. Maka pasti itu gimana? Pasti itu gimana? Pasti gitu ya? Hah? Apa? Pasti gitu ya? Ya benar. Nggak main-main. Allah katakan pasti. Allah mengharamkan. Oh. Kata Allah, pasti Allah mengharamkan kepadanya siapa? Orang yang syirik itu apa? Surga, jannah. Bahaya betul syirik itu. Lah kalau Allah haramkan pelakunya itu ke surga, berarti kebalikannya kemana? Dan tempatnya ialah neraka. Ya, cuma perjalanan kita terminalnya kan dua. Kalau tidak masuk apa? Surga, neraka. Semua itu telah dijelaskan Allah. Ingin surga, ini jalannya. Ingin neraka, ini jalannya. Maka Allah memberikan apa? Alternatif. Kita apa? Apa kemarin? Lupa.
memilih. Silahkan, nggak ada paksaan. Wahadainahun najdain. Kamu ingin iman silahkan, ingin kufur silahkan, silahkan pilih. Tapi pilihan itu akan ada konsekuensinya. Masih banyak lagi tentang bahaya-bahaya syirik. Maka tentunya kita berupaya untuk apa? Menyucikan jiwa itu. Ya. Jamaah yang berbahagia, di samping kotoran jiwa seperti syirik dan juga apa? Kotoran jiwa lainnya, kufur. Tentang kufur. Kufur itu adalah kotoran jiwa. Syirik kotoran jiwa. Pakat bolot kotoran nek nggon raya neng nelenok ireng sithik ngene bingung sing arep mulai. Bagaimana kalau jiwanya itu ada kotoran dari kekufuran? Bagaimana? Menyan buka surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah An-Nur surah keberapa? Surah keberapa? Oh, nek urung apal surah iki goleki rada rampung-rampung kok. An-Nur surah berapa? 24. Cepet. Nek golek tulisan An-Nur rampung-rampung. Tapi nek 24 langsung plek 24 ketemu pasti An-Nur. Angel ngapalke 1 sampai berapa? 114 abad. Abad ya? Abad wis bundet karo sumbangan. Nah, silahkan buka surah An-Nur, surah yang ke-24. Ayatnya berapa tadi? Berapa? Tiga puluh sembilan. Surah An-Nur 39. Wallazina kafaru terus a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhamma ma'an terus ja'ahu lam yajidhu syai'a. Dan orang-orang kafir, Allah jelaskan seperti itu dengan bahasa yang sangat polos. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah apa? Laksana fatamurgana.
Jangan perso, fata morgana itu apa? Hah? Allah ibaratkan amalan orang kafir itu seperti fata morgana. Apa? Fata morgana itu nek zaman cilikane awake dhewe sing umur-umur swidak niki ngarek apa? Jawane? Dok. Dok kamu namun apa? Fata morgana dok. Cah saiki ra mudeng dok kamu namun niku apa? Ngertiin pun dok bebek ngono. Dok kamu namun itu apa? Di situ dijelaskan di tanah yang datar disangka air bagi orang yang dahaga, tetapi bila didatangi air itu dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Nyonek bersani dari jauh panas, itulah ada apa? Ada seperti air yang apa? Yang berjalan, yang ngumbak itu ya. Nah itu namanya apa namanya? Fata morgana. Ketika itu didatangi, saya dahaga, oh itu ada air. Didatangi sampai sana, ada enggak? Enggak ada. Itu namanya apa? Fata morgana. Jadi orang kafir amalannya kayaknya ada, tapi sebenarnya enggak ada. Itu bahayanya. Fata morgana. Seperti istri siapa? Istri siapa? Nabi Allah Ibrahim. Namanya siapa? Hah? Hajar. Ketika melahirkan bayi diperintah oleh Allah untuk membawa kemana? Ke Mekah, lembah dekat lingkungan Ka'bah. Ditinggal oleh siapa? Ibrahim. Tinggal di situ. Hajar merasa bekalnya sudah berkurang nipis, kondisi panas, tidak ada orang, tidak ada air, maka Hajar lari naik kemana? Bukit Sofa, melihat kejauhan barangkali ada orang akan minta tolong, nggak ada. Ketika berpaling ke Marwah, Marwah itu juga apa? Juga bukit. Di sana kelihatan sekarang panasnya seperti apa? Ada apa? Ada air. Kemudian Hajar turun, lari sampai di bukit mana? Marwah, nggak ada. Loh, tampaknya ada air. Lihat lagi ke Sofa, loh, kok di sana? Lari lagi. Datang Sofa, nggak ada. Itu namanya fata morgana. Amalan orang kafir Allah ibaratkan laksana fata morgana. Jadi nggak ada sebenarnya. Buka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah yang keberapa? Hah? 25. Iya. Nggak hafal nomornya, bingung. Surah Al-Furqan surah yang ke-25. Ayatnya 23. Bagaimana Allah berfirman? Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Mereka siapa? Orang kafir. Amal apa itu? Amal apa? Amal baiknya, amal baik mereka ketika di mana? Di dunia. Coba, orang kafir itu melakukan amal kebaikan enggak? Hah? Melakukan enggak?
Melakukan. Jangan dikira orang kafir nggak melakukan amal baik dilakukan oleh mereka. Iya. Lah menolong orang itu baik nggak? Baik kan? Mengeluarkan dana sosial baik nggak? Baik kan? Tapi semua yang mereka kerjakan baik di dunia ini, kata Allah, kami jadikan amal mereka itu adalah bagaikan apa? Haba'am mansura. Apa itu? Debu yang berterbangan. Maksudnya piye? Hah? Hilang. Kebaikan yang dilakukan hilang. Nek bahasa Jawanya apa? Muspro. Muspro. Muspro itu apa? Masih banyak lagi ayat yang lain bahayanya kalau jiwa itu kotor dalam urusan kufur. Itu bahayanya. Dan juga kotoran jiwa itu apa? Takabur. 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 Takabur itu apa? Hah? Sombong. Sombong itu apa? Sombong adalah takabur. Takabur itu apa? Ya, tekan subuh nungguin terus. Terkadang takabur yang ada pada diri jiwa seseorang nggak terasa. Dan jiwa itu punya potensi itu. Punya potensi. Memang itulah difahamkan oleh Allah. Jiwamu itu ada potensi untuk takabur. Tapi berbahagialah orang yang bisa mencucikan itu semua. Gitu Allah. Berbahagia, menang kalian. Bisa nggak mencucikan takabur? Apa takabur? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadisnya 91, al-kibru batarul haq, terus wa ghamtun nas. Jadi takabur, sombong itu adalah batarul haq, apa? Menolak kebenaran. Ini pertama kali dilakukan oleh siapa? Siapa? Iblis pertama kali lakukan. Diperintah Allah untuk apa? Sujud kepada siapa? Adam. Dia gak mau. Kenapa? Saya dengan Adam lebih tinggi aku. Nah, padahal perintah Allah itu benar ditolak oleh iblis. Batarul haq. Maka sangat potensi bagi jiwa seseorang kalau misalkan kebenaran disampaikan kemudian jiwa itu apa? Menolak. Hati-hati. Hati-hati. Ustaz, potong dulu Pak. Hubungan dengan takabur. Misalnya keluarga kita ada yang meninggal dunia, itu dibuatkan sok-sok degan, kadang membawa apa itu? Ini termasuk takabur atau sombong atau tidak? Setiap sesuatu yang benar dari syariat kemudian diberikan satu nasihat, dia tidak mau menerima dan menolaknya, itu masuk dalam kategori takabur. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran adalah datangnya dari Allah. Setiap kebenaran, kata Rasulullah, kok ditolak, maka orang itu adalah sombong. Wa ghamtun nas. Apa ghamtun nas?
meremehkan orang lain. Potensi kan bagi jiwa seseorang. Apalagi kalau orangnya itu apa? Biasanya meremehkan tuh karena dia punya beberapa kelebihan. Misalkan apa? Mungkin dari sisi harta, dia akan menganggap remeh siapa? Apalagi dia punya jabatan, dia akan buat remeh kepada atau lagi dia berilmu, menganggap remeh pada orang yang batarul haq wa ghamtun nas. Dan masih banyak lagi menurut beliau Syekh Utsaimin menyampaikan kotoran-kotoran jiwa itu. Di samping kufur, takabur, iri, dengki, kikir, kemudian tamak, semua itu adalah kotoran-kotoran jiwa dan sebagainya. Kalau kotoran jiwa itu dibersihkan sehingga jiwa tetap menjadi suci. Nah, maka mencucikan jiwa termasuk orang yang apa tadi? Beruntung atau orang yang menang. Jiwa menjadi suci, bersih dan bening, dan mengembangkan apa? Mengembangkan apa? Jiwanya dengan apa? Ketaatan. Masya Allah. Itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang. Jadi kotoran-kotoran jiwa dibuang, kemudian mengembangkan diri dengan ketaatan. Dan juga dengan ilmu yang bermanfaat serta amal dan sifat yang baik. Seperti apa? Iman, kemudian ikhlas, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian wong meneng wae ra gemurun-urun rembug ngono. Sing mikir iki rumangsane. Nyan yo melu rembuk-rembuk ngono lho. Usul-usul apa gitu. Nah, itulah. Maka betul kan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 8-nya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dua jalan, kefasikan dan ketakwaan. Tapi siapa yang bisa membersihkan jiwanya dari apa tadi? Noda-noda dan kotoran-kotoran jiwa, itulah orang yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha. Itu satu ayat aja dulu Bapak Ibu. Insyaallah akan kita sambung nanti ayat yang ke-10. Untuk malam hari ini kita potong sampai di sini. Kurang lebihnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.